Tepat pukul 12 malam, lelaki berjaket hitam bertulisan Goals itu masuk ke dalam rumahnya. Berendap-endap seperti maling yang takut ketahuan. Untung saja lampu ruang tengah sudah mati. Semua orang pasti sudah terlelap. Saat lelaki itu menaiki anak tangga ketiga, tiba-tiba lampu menyala. Lelaki itu membalikkan badannya. Dia tertangkap basah sekarang. "Dari mana?" tanya wanita berpiyama Tosca. Belum sempat menjawab, wanita itu sudah memberikan satu pertanyaan saat melihat wajah putranya itu bonyok. "Berantem lagi?" "Galang, Mami capek lihat kelakuan kamu kayak gini." "Sini kamu." Gina berjalan menuju ruangan keluarga. Ruangan itu tertutup, biasa dipakai untuk kumpul keluarga atau mengobrol secara rahasia karena ruangannya kedap suara. Lelaki itu duduk di depan Gina. Dia akan diberi ceramah malam ini, pasti. "Berantem lagi?" tanya Gina sambil geleng-geleng kepala. "Mami udah tahu, gak usah nanya," jawab Galang cepat. Gina menghela nafas panjang. Kalau Papi tahu, dia bakal marah lagi. "Mungkin mobil kesayangan kamu bakal beneran dijual." "Tidak, mobil itu sangat berharga untuknya." Galang sudah bernazar pada dirinya sendiri bahwa mobilnya itu tidak akan dijual, bahkan tidak akan pernah. Karena jok di samping pengemudi belum diduduki oleh orang yang dia cintai, tapi entah siapa. "Kalau Mami nggak bilang, Papi nggak akan tahu. Sejak kapan Mami aduan?" ucap Gina. Wanita itu tidak pernah melaporkan kejelekan Galang pada suaminya. Papinya tahu karena ulah mulut gacor Gaisa dan kadang beberapa suruhan orangnya untuk mengawasi Galang. "Nih, Galang mau nanya," kata Galang. "Nanya apa?" Lelaki itu tanpa berpikir. Dia sedang merangkai kata-kata di otaknya. "Mami kecewa kalau Galang ngapain sih?" "Ya ini, lihat muka ganteng kamu bonyok," jawab Gina. Galang sudah tahu pasti hal ini akan wanita itu katakan. "Selain ini, kenapa sih emangnya?" tanya Gina mulai curiga bahwa anaknya berbuat masalah lebih dari ini. Kalau Galang bilang Mami bakal punya cucu gimana? Lelaki itu langsung menutup telinganya. Dia takut akan disemprot oleh ocehan Gina. Gina tambah biasa, tak terpengaruh oleh ucapan Galang. Memang kadang anaknya ini suka bercanda. "Mi, kok gak dijawab sih?" kesal Galang. Pasti Gina menganggap ini hanya bercandaan. "Heh, kamu itu masih sekolah, udah ngomong-ngomong cucu." Galang serius. Lelaki itu pindah tempat ke samping Gina, lalu mendekatkan bibirnya di telinga Gina. "Galang, hamilin anak orang nih." Mata Gina menilik garis copot. Jantungnya berpacu lebih cepat. Ini serius. Galang tidak mungkin bercanda dengan nada serius ini. "Serius?" Galang mengangguk. "Siapa?" "Galang, Mami sudah bilang, nakal boleh, tapi jangan merugikan orang lain." "Ara," cicit lelaki itu. "Ara, temannya Gaisa." "Galang, kenapa? Mami tahu Ara baik, Ara pinter, kamu perkosa dia?" tanya Gina tak habis pikir. Rasa itu bukan pemerkosaan, karena dari awal Anara tidak menolak, dan ini adalah kesalahan mereka berdua. "Mih, Galang gak serendah itu," sentak lelaki itu. "Terus sekarang gimana?" tanya Gina sambil memijat pangkal hidungnya. "Galang suruh Ara gugurin kandungannya, tapi Ara nolak," jawab lelaki itu dan mendapat tamparan dari Gina. "Kamu gila," maki Gina. Galang bingung. Galang gak tahu mau nikah muda, mimpi Galang masih jauh buat kegapai. "Kamu kira Ara gak punya mimpi?" Mami sangat tahu dia pasti punya mimpi yang besar, tapi dia tidak egois seperti kamu. Bukannya membela Galang, Gina malah menyudutkan Galang. Jelas lelaki itu salah. Siapapun yang akan mendengarnya tidak akan ada yang membela Galang. Tapi dia juga gak mau putus sekolah nih. Galang suruh gugurin karena Galang takut orang-orang tahu termasuk Gaisa. Galang gak mau itu terjadi. "Di mana rumah Ara?" tanya Gina. "Perumahan Permai." Lelaki itu hebat saat dia bertanggung jawab. "Mi, tapi Papi gimana?" tanya Galang. "Biar itu jadi urusan Mami.
Tenang, adikmu nggak akan tahu soal ini. Suara bel yang melengking di setiap penjuru sekolah menandakan jam istirahat sudah dimulai. Seluruh siswa bergerombolan memenuhi kantin. Tapi dua gadis cantik ini sudah ada di dalam kantin 10 menit yang lalu. Dan ada 5 anak girls juga ikut dalam satu meja mereka. Ralat kedua gadis itu duduk di meja khusus girls. Cah, apa perlu kita ke rumah Ara hari ini? Tanya Gaisa. Namun Caca menggeleng tidak setuju. Mending jangan, Sa. Kita harus mulai terbiasa sama sikap Ara yang sekarang. Dia akan jujur kalau dia mau. Ara yang sekarang gak bisa dipaksa, ucap Caca. Dia sudah mulai bisa memaklumi sikap Anara dibandingkan Gaisa yang kadang masih belum bisa menerima perubahan temannya itu. Emang si Galang kenapa sih? Sampai gak sekolah? Tanya Jai. Pergi ke dokter, ngobatin muka bonyoknya. Tatapan Gaisa tajam menatap Samuel yang sedang memakan batagor. Gadis itu tahu bahwa muka bonyok Galang berasal dari Samuel. Jelas Gaisa marah. Walau mereka tidak pernah akur satu sama lain, tapi keduanya selalu punya cara sendiri untuk saling menjaga. Seperti Galang, dia terlalu cuek pada Gaisa. Tapi sebenarnya lelaki itu sangat peduli pada adiknya itu. Sebaliknya, Gaisa tidak tega melihat Galang sudah tawuran atau berantem yang menyebabkan muka atau anggota tubuhnya terluka. Lo sih Samu, Aji menyikut Samuel. Iya lo sih. Zico pun ikut-ikutan menyudutkan Samuel. Wah Samu, parah lo, ucap Ringo. Udah jangan nyalain Samu, kasihan, bodoh. Bela Caca, dia merasa kasihan karena Samuel disudutkan seperti itu. Mobil Alphard hitam metalik sudah terparkir di depan rumah putih. Sang pemilik mobil turun diikuti oleh lelaki berjaket jeans. Kakinya melangkah menuju pintu, lalu memencet bel rumah itu. Seseorang membuka pintu, lalu menatap aneh pada kedua orang di depannya ini. Karena sang majikan berpesan agar tidak menerima tamu siapapun. Cari siapa, Bu? Tanyanya. Ibunya Ara ada. Si Bibi dengan lap yang menyampir di bahunya pun bingung harus menjawab apa. Ibunya gak ada, jawab si Bibi gugup. Wanita dengan blazer gold itu tersenyum. Dia tahu bahwa si Bibi tengah berbohong, karena nada bicara dan tatapannya matanya tidak tenang. Boleh saya bertemu dengan ibunya Ara? Ini soal Ara dan masa depannya. Apapun yang menyangkut tentang Anara pasti akan dilakukan. Sebentar Bu, si Bibi pun terlebih dahulu masuk ke dalam untuk memberitahu bahwa tamunya ini bersangkutan dengan Anara. Tanpa menunggu lama-lama lagi, Arsi selaku orang yang mempunyai rumah menghampiri kedua tamunya yang masih setia berdiri di depan pintu. Arsi tersenyum ke arah. Dia pernah melihat wanita ini tapi lupa. Maminya Gaisa. Gina menyulurkan tangannya. Dia tahu Arsi sedang mengingat wajahnya. Mereka pernah bertemu di sekolah saat acara pembagian raport. Oh iya, bundanya Anara. Arsi membalas uluran tangan Gina. Lalu pandangannya beralih pada lelaki yang ada di samping Gina. Ini kembarannya Gaisa, Galang. Galang tersenyum lalu menyalimi punggung tangan Arsi. Masuk yuk, kita ngobrol di dalam. Arsi mempersilahkan masuk kedua orang itu. Lalu dia belum tahu apa tujuan mereka kemari. Mereka duduk di ruang tamu dan si Bibi sudah menyajikan cemilan dan minum. Bi, tolong panggil Lana ya, surah Arsi. Bisiti pun mengangguk lalu berjalan menuju kamar Anara di lantai 2. Maksud kedatangan saya kemari dengan anak saya untuk membereskan masalah yang terjadi pada anak-anak kita, Bu. Ucap Gina, ini sudah bisa membuat Arsi mengerti. Oke, sebelumnya Ibu sudah tahu bahwa anak tengah... Arsi mengangguk. Dia mengerti. Jadi, ayah dari bayi itu kamu? Tanya Arsi dan Galang mengangguk. Maaf, Bu. Saya merasa menyesal karena ulah anak saya, Ara jadi begini. Kata Gina merasa bersalah. Enggak, Bu. Saya enggak menyalahkan Galang. Mungkin ini kecelakaan saja. Bila ada ajang penghargaan orang terbaik, mungkin Arsi sudah menepati tempat itu. Bun, Anara datang lalu duduk di samping bundanya. Dari kemarin, Arsi mendiamkan Anara karena gadis itu tidak mau jujur siapa ayah dari bayinya. Nah, ini ayahnya. Tanya Arsi, namun bukannya menjawab, Anara malah menangis sambil memeluk Arsi.
Galang semakin bersalah, terlebih melihat penampilan Anara yang sudah persis seperti orang gila ini. "Ara, maafin tante ya," ucap Gina sambil berkaca-kaca. Sebagai seorang ibu yang mempunyai anak perempuan, dia juga dapat merasakan bagaimana rasa sakit yang ditanggung Anara. "Jangan bilang buat gugurin bayi ini. Ara nggak mau," ucap gadis itu parau. Anara memang tidak menginginkan bayi itu, tapi dia juga bukan psikopat yang membunuh darah dagingnya sendiri. "Ana, jangan nangis dulu, dengerin mereka mau ngomong apa," bisik Arsi sambil mengusap air mata Anara dengan jempol tangannya. "Bu, bagaimana kalau Galang dan Anara dinikahkan saja? Biarkan Galang menanggung semua kesalahannya dengan itu," usul Gina. Mata Galang dan Anara mendelik jelas. Mereka masih ingin sekolah. "Ana masih mau sekolah, Bun. Ana nggak mau putus sekolah." Lagi-lagi Anara menangis. "Gak ada cara lain, Ana. Kamu mau anak itu tumbuh tanpa seorang ayah? Bunda pernah merasakan bagaimana sulitnya mengurus anak tanpa peran suami." Gina tidak mungkin datang dengan percuma. Dia datang dengan 1001 cara. "Kamu masih bisa sekolah, Ara. Sembunyiin kandungan kamu seakan gak terjadi apa-apa. Dan kamu bisa pakai jaket. Nanti tante bilang sama pihak sekolah, kebetulan tante kenal baik sama mereka." "Anak kamu dengar?" tanya Arsi. Padahal niat Arsi akan mengeluarkan Anara. Lebih baik gadis itu memilih paket C saat anaknya lahir nanti. Ini juga hukuman untuk Galang karena telah merugikan hidup orang lain. "Saya senang dengan keberanian Galang untuk tanggung jawab. Saya kira anak akan melahirkan tanpa seorang ayah," ujar Arsi. "Oh ya, maaf, papi Galang tidak bisa ikut. Dia masih ada kerjaan di luar kota." Saat papinya tahu berita ini, dia marah besar, tapi untung saja Gina berusaha menenangkannya. "Jadi, kapan acara pernikahannya?" tanya Arsi. "Besok malam?" "Acaranya kecil-kecilan saja." Arsi mengangguk. Dia sudah tenang karena Galang sudah bertanggung jawab.